Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita ketemu lagi di Usia Indah, walaupun melalui YouTube, tapi tidak mengurangi kebahagiaan kita. Mari kita bersama-sama datang memuji Tuhan dengan pujian Ku tahu kan hari esok, 我知道明天。Kan ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini Kau masih beri kami kesempatan datang menyembah Engkau, memuji Engkau, memuliakan nama Engkau. Walaupun di rumah kami masing-masing. Biar Engkau senantiasa menyertai kami masing-masing Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas pimpinanmu, tuntunanmu dalam kehidupan kami. Kami masih diberi kesehatan, kekuatan dapat datang menyembah Engkau, memuji Engkau. Kami mohon biarlah sepanjang tahun ini Tuhan, Kau juga menyertai kami, memimpin kami, menuntun kami Tuhan, melewati tahun-tahun ini dengan pertolongan Engkau, penyertaan Engkau. Agar apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, semua dapat menyenangkan hati-Mu saja dan memuliakan nama-Mu selalu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kau bukalah pintu hati kami. Kau bukalah hati dan telinga kami. Kau pakailah hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Penginjil Karnis yang akan membawakannya Tuhan. Kau urapilah mulut bibirnya Tuhan. Agar setiap firman-Nya dikeluarkan yang keluar dari mulutnya berasal dari Engkau. Kau juga beri kami hikmat dan kepintaran dari Engkau. Agar setiap firman-Nya ditaburkan dapat kami mengerti. Bahkan dapat kami lakukan dalam kami hidupkan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan persekutuan kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, tangan kasih-Mu. Biar Engkau yang memimpin setiap kami. Roh Kudus yang menuntun kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini kita ambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelantara Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. 中文的我们一起来念。一人要发光如种树，生长如黎巴嫩的香柏树。他们在以耶和华的殿中发光，在我们神的院里。
他们年老的时候，仍要结果子，要满了枝浆而长发青。Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita menyanyi pujian dengar suara Tuhan. Cing cing ting. Dengarlah, ku mau mendengar, ku mau dengar suara Tuhanku. Dengarlah, ku mau mendengar, gembalaku kenal suaraku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, ku mau ikut suara Tuhanku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, gembalaku kenal suaraku. Cing cing ting， 我要倾倾听，我要侧耳听我主声音。倾倾听，他在倾倾听我的牧人认得我声音。是大牧者，生命的主宰，我一生只听随主声音。你是大牧者，生命的主宰，我的牧人听从我声音。Dengarlah, ku mau mendengar, ku mau dengar suara Tuhanku. Dengarlah, ku mau mendengar, gembalaku kenal suaraku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, ku mau ikut suara Tuhanku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, gembalaku kenal suaraku. Shalom, Opa Oma yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita bersama-sama meroleh kesempatan untuk beribadah, memuji, menyembah dan menikmati firman Tuhan sebagai makanan rohani yang menyegarkan dan menguatkan kita. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa, mohon Roh Kudus menolong kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami memiliki kesempatan bersama-sama pada hari ini untuk merenungkan firman-Mu dan menikmatinya menjadi makanan rohani yang menguatkan, meneguhkan iman kami. Terangi kami, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran isi hati-Mu, dan kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menang. Amin. Opa-oma yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Ibrani pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 15. 希伯来书第3章第12到15节. Tema kita hari ini adalah hari ini bukan esok. Hari ini bukan esok. 今天不是明天. Mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Ibrani 3:12 sampai dengan 15, firman Tuhan berbunyi demikian. Ayat 12, Ibrani 3 ayat 12 sampai 15. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena
oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatlah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Umpama saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, manakah lebih penting? Kemarin atau hari ini? Hari ini atau besok? Kalau kemarin sudah berlalu, kita bisa mengenang masa lalu yang indah, bisa bangga. Tetapi ketika kita berdosa kepada Tuhan, apa yang kita perbuat telah menjadi kutuk, telah menjadi hukuman yang harus kita jalani, yang harus manusia jalani. Namun, 3 hari ini adalah bicara tentang fakta, kenyataan. Esok adalah sebuah impian, sebuah harapan. Makanya saudara yang kekasih dalam Tuhan, 3 aspek ini, kemarin, hari ini, dan esok, akan menjadi inti renungan kita hari ini. Saudara, Bapak, Ibu, Opa, Oma yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kemarin baru kita lewati, bukan? Dan apa yang kita sudah jalani sekian puluh tahun pun, itu menjadi satu kenangan. Bisa kenangan yang indah, bisa kenangan yang manis, dan bisa suatu kebahagiaan. Tetapi bisa juga menjadi kepahitan, menjadi kegeraman, menjadi sakit hati, kebencian, dosa, menjauhkan diri daripada Tuhan. Dan itu campur aduk suka duka kita lalui. Namun, Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, di ayat yang ke-12 dikatakan kepada kita, waspadalah. Hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena murtad dan dari Allah yang hidup, meninggalkan Tuhan. Mungkin sebagian kita dulu percaya Tuhan Yesus, suatu waktu tidak percaya, suatu waktu meninggalkan Tuhan, suatu waktu membelakangi Tuhan. Mungkin dulu tidak percaya Tuhan Yesus, sampai sekarang pun saudara-saudara kita, teman-teman kita, banyak yang belum percaya Tuhan Yesus. Maka firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan sampai hukuman masa lalu terjadi pula sampai hari ini. Jangan sampai perbuatan dan segala kegeraman, segala dosa, segala kejahatan kita menjadi kebanggaan dan disimpan, tidak diselesaikan. Dan kita bawa sampai hari ini, bahkan bawa sampai mati. Karena itu, Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita bicara hari ini. Hari kemarin itu sudah lewat dan tinggal kenangan, tinggal sejarah. Dan dosa tinggal dosa menjadi hukuman. Tetapi firman Tuhan katakan hari ini. Ayat yang ke-13 dan 15. Mari kita perhatikan lagi ayat 13 dan 15. Firman Tuhan berkata, tetapi nasihatlah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ayat 15.
Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Opa, oma, bapak, ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Mengapa pentingnya hari ini? Karena hari ini adalah hari pertobatan. Hari mengingatkan kepada kita bahwa masa lalu kita itu tidak bisa kita kembali dalam dan mengenangnya dalam suka dan kebanggaan kita, dalam dosa-dosa kita. Dan itu semua sudah berlalu, harus kita tinggalkan, harus hidup di dalam hari ini. Karena hari ini adalah milikmu dan milik saya, milik kita bersama. Hari ini adalah fakta, hari ini adalah kenyataan. Kenyataannya kita saat ini sakit, atau kenyataannya kita hari ini sehat? Kenyataannya kita sudah percaya Tuhan Yesus, atau kenyataannya hari ini belum percaya Tuhan Yesus? Firman Tuhan katakan, ingatkan saudara-saudaramu. Selagi dapat dikatakan hari ini, mereka saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan, kamulah yang harus mengingatkan mereka, harus menyampaikan kepada mereka, supaya mereka mendengar, supaya mereka bertobat oleh karena Injil anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus. Jangan lagi seperti yang dulu, jangan seperti yang masa lalu. Masa lalu itu sudah berlalu, tapi masa kini, sekarang itu yang penting. Sekarang itu adalah milikmu, sekarang adalah waktu penentuan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Selagi dapat dikatakan hari ini, maka gunakan hari ini dengan baik. Yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, cepat sampaikan kepada mereka. Ceritakan kasih Tuhan Yesus kepada mereka. Ceritakan pertobatanmu, kehidupanmu, masa lalumu, dan sekarang engkau sudah dalam Tuhan Yesus. Bagaimana engkau diubah, dibentuk, dan diberkati oleh Tuhan sampai hari ini. Sampaikan kepada mereka. Dan hari ini, opa, oma, saudara-saudara yang sudah percaya Tuhan Yesus, teguhkan iman. Jika kemarin masa lalu engkau berdosa, engkau tidak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau tidak setia kepada Tuhan, hari ini sekali lagi firman Tuhan tegaskan kepada kita, kembalilah dan hiduplah di dalam Tuhan Yesus. Hidup dalam kebenarannya. Selagi dapat dikatakan hari ini Tuhan Yesus sudah menjadi milikmu dan engkau menjadi miliknya. Jadi hari ini saudara yang sudah percaya Tuhan Yesus, lahir baru dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bukan di luar. Tuhan Yesus ada dalam hatimu. Bukan lagi seperti masa lalu di mana Tuhan Yesus tidak tinggal dalam hatimu. Karena itu opa, oma, bapak, ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Wahyu pasal 3 ayat 20 dikatakan begini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi Tuhan Yesus berada di luar pintu hatimu, sedang mengetok untuk saudara-saudara yang belum percaya Tuhan Yesus. Tuhan mengetok pintu hatimu, adakah engkau membukakan pintu hatimu menerima Tuhan Yesus? Saudara-saudara yang sudah percaya Tuhan Yesus bukan di luar dari hidupmu. Bukan di luar daripada pintu hatimu, tapi Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkau sudah lahir baru di dalam Dia. Jadi Tuhan Yesus bertahta menjadi Raja dalam hidupmu. Bukan di luar. 不是在心外，但是在心内，在你的心里做主做王。Menjadi Tuhan, menjadi Raja dalam kehidupanmu. Jadi Tuhan Yesus bukan lagi di luar pintu hatimu, tapi dalam pintu hatimu untuk saudara-saudara yang sudah percaya Tuhan Yesus.
Jadi jangan lagi saudara Tuhan masuk dalam hatiku, Tuhan tinggallah dalam hatiku. Saudara, kalau Tuhan Yesus sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu dan engkau sudah lahir baru, maka Tuhan Yesus sudah dalam hatimu. Dan Dia bersama dengan engkau, engkau bersama dengan Dia. Bersama-sama menikmati kebahagiaan, menikmati damai sejahtera Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Dan karena itu, Opa Oma, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, hari ini menentukan hari esok. Hari ini mempersiapkan kita untuk masuk kepada hari esok. Hari esok adalah satu mimpi. Ika梦想，明天是我们的我们的一个梦想，但是明天也是我们的盼望。Hari esok juga adalah harapan, bukan hanya sebagai impian. Banyak orang bercita-cita besok, lusa, dan sebagainya. Dulu kita bercita-cita, nanti kalau sudah dewasa mau jadi apa. Tetapi saudara, satu hal yang pasti. Hari ini kita mempersiapkan diri untuk hari depan kita yang penuh dengan harapan. Hari ini kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam kerajaan Allah yang kekal di surga. Bersama dengan Tuhan Yesus sebagai Raja dan Tuhan yang kekal. Memerintah. Hari ini saudara dan saya hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Bertobat, tinggalkan semuanya. Selagi dapat dikatakan hari ini, kembalilah kepada Tuhan. Selagi dapat dikatakan hari ini, mari datang kepada Tuhan Yesus. Siapkan harimu untuk esok. Hari ini menentukan hari esok hidupmu. Hari ini menentukan masa depan hidupmu. Hari ini menentukan jalan ke surga dan masuk ke surga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Saya akhiri dengan satu bagian firman Tuhan dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera ketika kita menerimanya, dan Dia memberikan kepastian kepada kita hari depan yang penuh harapan, hari depan, hari esok yang penuh dengan kegirangan dan damai sejahtera Tuhan, dan bahkan dalam kekekalan yang dapat dinikmati bersama dengan Tuhan Yesus dan semua orang percaya. Opa, oma, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, hari ini menentukan hari esok hidupmu. Hari ini, jika ada teman-teman saudara-saudara kita yang belum percaya Tuhan Yesus, kabarkan kepada mereka, ingatkan kepada mereka, hubungi mereka, teguhkan iman mereka. Jangan sampai tinggalkan Tuhan, jangan sampai murtad. Kembalilah kepada Tuhan. Setialah kepada Tuhan Yesus yang mengasihi engkau, yang setia mengasihimu sampai mati di kayu salib. Dan Dia hidup kembali untuk selama-lamanya, menyediakan segala sesuatu yang indah, yang penuh dengan damai, yang kekal dan penuh kebahagiaan. Sukacita yang berkelimpahan yang Tuhan siapkan bagi kita di surga. Dan saat ini kita sedang menikmatinya, karena kita sudah di dalam Tuhan Yesus. Dia bersama dengan kita. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Teguran firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa kami harus meninggalkan segala kebanggaan dan segala kehidupan kami pada masa lalu kami yang tidak mungkin kembali dan tidak menjadi satu kekuatan yang menopang kami. Tetapi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan, mengingatkan kepada kami supaya kami cepat menyampaikan kebenaran-Mu kepada saudara-saudara kami, supaya kami cepat untuk
meneguhkan iman saudara-saudara kami, sehingga menentukan hari esok yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan penuh dengan sukacita dan keselamatan yang pasti di dalam Engkau. Tuhan, pakai kami, walaupun saudara-saudara kami, opa oma sudah tua, teguhkan imannya. Pakai dia untuk menjadi saksi Tuhan, apa yang dapat mereka katakan kepada teman-temannya, dan apa yang mereka dapat doakan, apa yang mereka dapat pikirkan, apa yang dapat mereka gumulkan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pakai kami sebagai setiap orang percaya yang mendengarkan Injil keselamatan, yang mendengarkan firman Tuhan, bahwa hari ini adalah hari keselamatan. Hari ini adalah hari yang mengingatkan kami untuk memberitakan Injil keselamatan-Mu, menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, kabar anugerah di dalam Tuhan Yesus bagi setiap saudara-saudara kami yang belum percaya dan bagi yang sudah percaya, agar semakin teguh dan setia dalam iman kepada Engkau sampai pada akhirnya berjumpa dengan Engkau di dalam kekekalan-Mu di surga. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menang, kami berdoa. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan, kita menyanyi pujian Tuhan sertaku. Doa syafaat akan dibawakan oleh Ibu Dea. Kita berdoa.
Tuhan yang Maha Kasih, hari ini kami bersyukur kami boleh sama-sama menikmati persekutuan usia indah di dalam kebersamaan kami hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah diberitakan, biarlah itu terus boleh tertanam di dalam hati kami dan kami boleh menghidupinya sebagai anak-anak Tuhan yang percaya utuh di dalam-Mu. Hari ini kami juga berdoa untuk semua rekan-rekan kami, opa oma yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah setiap tubuh opa oma yang saat ini sedang dalam keadaan kurang baik. Dan kami percaya melalui obat-obatan yang dikonsumsi, orang-orang yang ikut ambil bagian dalam menjaga dan merawat opa oma, Tuhan juga berkati sebagai alat Tuhan untuk memberikan pemulihan bagi setiap opa oma. Tuhan, kami bersyukur kami mendapati kabar baik melalui bangsa kami Indonesia, yaitu pandemi COVID-19 yang semakin lama semakin berkurang. Kendati pun masih ada satu kabar tentang adanya Omikron, tapi kami percaya Tuhan terus yang menjaga kami, menaungi, melingkupi kami, dan berikan kepada kami kesadaran untuk senantiasa mengikuti setiap protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kami berdoa terus untuk bangsa ini ya Tuhan, pemerintahan yang ikut ambil bagian dalam menanggulangi COVID-19 dan juga untuk setiap paparan pemerintahan yang ikut kerjasama untuk memberikan bangsa negara Indonesia ini yang menjadi lebih baik lagi. Kami berdoa agar nama Tuhan juga boleh dimuliakan di bangsa kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Setiap kami yang hari ini telah beribadah, telah mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang tolong dan Tuhan yang mampukan. Inilah kerinduan kami yang kami naikkan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita menyembah Tuhan dengan persembahan kita. Kita menyanyikan pujian anugerah cukup bagiku. Dan derita, anugerahnya Yesus cukup bagiku. Tak kalah putus asa, tak ada orang tolong, anugerahnya Yesus cukup bagiku. Yesus sungguh cukup bagiku, percaya anugerah cukup bagiku.当我受特殊试炼和痛苦时候，主耶稣就告诉我恩典够用。每当我灰心失望、完全无助的时候，主耶稣就告诉我恩典够用，信息进入我心中，圣灵在指引我，在帮
我，他的恩典够我用，只要信他的恩典足够我用。Mari kita menyelesaikan kebaktian pada ini, kita menaikkan pujian doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kebaktian selesai, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di minggu depan.